Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat semuanya, perkenalkan saya Herman Setiawan sebagai calon guru penggerak dengan fasilitator Parasta dan PP Bu Dede ingin menjelaskan mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak sebagai tugas dui mingguan. Saya bagi menjadi dua yaitu nilai-nilai, kemudian peran guru penggerak dalam konteks pelajar Pancasila. Nilai-nilai seorang guru penggerak memang harus membawa perubahan yang berpihak pada murid. Kita dituntut untuk bisa menggerakkan murid secara mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Memang lima nilai ini sebagai landasan kita sebagai guru penggerak. Berpihak pada murid. Ada dua hal yang ingin dikedepankan. Pertama, mengutamakan kepentingan murid. Murid sebagai subjek dalam pendidikan, bukanlah objek dalam pendidikan. Murid senantiasa untuk bisa berinovasi, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, dan memberikan ruang baik dalam pengembangan ekstrakurikuler, intrakurikuler, ataupun kokurikuler. Sehingga senantiasa menghormati hak asasi manusia, identitas budaya, dan lingkungan alam. Tentu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kemudian memberdayakan murid. Kita sebagai guru penggerak harus senantiasa berpikir agar murid senantiasa membutuhkan kita. Maka dengan hal ini kita berupaya untuk menjadikan murid sebagai suatu entitas yang ada dalam lingkungan sekolah untuk menggerakkan sekolah. Dalam kata arti, murid sebagai subjek yang senantiasa mengeksplorasi apa yang ada di dalam dirinya. Dan kita tentu sebagai fasilitator pendidikan berupaya menuntun, mengarahkan agar murid itu bisa berkembang dengan optimal. Nilai lainnya yaitu mandiri. Tentu murid harus mandiri, termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu pelatihan dari pihak lain. Artinya mandiri dalam segala aspek. Kemudian reflektif, yaitu menjadikan pengalaman-pengalaman pembelajaran dirinya untuk pembelajaran murid ke depannya. Kemudian kolaboratif, senantiasa bekerja sama dalam satu kegiatan, dalam satu perumusan masalah, dalam satu penyelesaian masalah. Kemudian inovatif, guru penggerak senantiasa memberikan ide-ide segar kepada lingkungan, kepada pendidik, dan kepada rekan sejawat untuk senantiasa gerak dan menggerakkan. Salah satu peran yang kita bisa optimalkan yaitu sebagai guru dalam pengadaan profil pelajar Pancasila atau P5. Tentu ini menjadi hal penting karena ada topik-topik yang harus kita kedepankan dan juga dimensi. Ada 4 dimensi yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, dan kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Tentu setiap dimensi ini hal yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Dimensi beriman dan bertakwa mencakup akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam. Ini merupakan hal yang memang harus ditekankan sebagai make it strong karakter ya, atau membuat karakter yang kuat pada peserta didik. Kemudian kebinekaan global. Kita berupaya untuk mengenal dan menghargai budaya, komunikasi interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab. Artinya semua hal yang ada di kehidupan kita sebagai keanekaragaman budaya, kita harus kedepankan rasa persamaan daripada rasa perbedaan. Kemudian gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Gotong royong, kolaborasi, komunikasi, koordinasi dengan pihak lain. Ini tentu menjadi capaian yang harus kita kedepankan agar dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian mandiri, mandiri mampu mengenali kualitas dan minat diri, mengembangkan refleksi diri, mengatur emosi, menatap tujuan, dan memiliki inisiatif serta disiplin diri. Bernalar kritis, tentu kita ada upaya kita sebagai tenaga pendidik ya, atau guru
untuk menjadikan murid kita senantiasa kritis dengan situasi, dengan kondisi, dengan apapun. Senantiasa memberikan critical thinking dan juga memberikan commentary thinking sebagai suatu hal yang kita harapkan dalam pendidikan. Terima kasih. Jadi, sebagai guru penggerak, kita senantiasa bergerak dan menggerakkan dengan nilai-nilai yang kita harus pegang. Dan juga kita mendorong terus untuk adanya P5 profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah dengan baik dan tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.